Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi ya, melanjutkan dari video saya sebelumnya, yaitu bagaimana memasukkan data-data ya dengan menggunakan perintah ya dari program Stata ini ya. Di video sebelumnya saya coba sedikit menjelaskan ya bagaimana cara memasukkan data ya dengan cara mengimport data dari program Microsoft Excel ke Stata. Nah, di sini misalnya ya ada suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan ya dengan kejadian kusta di suatu wilayah. Di sini bisa kita lihat ya kurang lebih ada 12 ya variabel yang ingin kita masukkan ke dalam Stata ya. Ada pekerjaan, ya, pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan ya, status ekonomi, kontak serumah, kontak tetangga, kebersihan perorangan dan lingkungan fisik rumah. Ke-11 variabel tersebut ya diasumsikan bahwasanya merupakan faktor-faktor yang diduga ya, memiliki hubungan dengan kejadian kusta ya. Namun untuk memastikannya kita gunakan uji statistik ya. Nanti mungkin di video saya selanjutnya ya. Nah, kemudian ada status di sini. Status karena memang penelitiannya menggunakan desain studi kasus kontrol ya. Jadi nanti ada status dan ada kontrol ya. Nanti untuk analisis lebih lanjut. Baik, langsung saja ya. Untuk bisa memasukkan data tentunya kita harus membuat variabel-variabelnya terlebih dahulu ya, baru nanti kita bisa memasukkan datanya satu per satu ya. Kita buka program Statanya. Nah, ini layar kerja Stata ya. Bisa kita lihat masih kosong ya, belum terdapat data ya. Nah, variabel yang pertama ingin kita masukkan adalah variabel pekerjaan ya. Di kolom perintah di sini kita bisa mengetikkan ya perintah generate ya, kemudian pekerjaan, kemudian sama dengan ya, kemudian tanda petik dua kali ini ya. Nah, jadi di sini kita ketikkan generate ya, pekerjaan sama dengan ya, tanda petik dua kali ini ya. Kemudian kita tekan enter ya, maka ya, satu variabel ini sudah kita buat ya. Namun ini masih kosong ya, bisa kita lihat dari kolom perintah ini dengan menggunakan dengan memasukkan perintah edit ya. Kita enter. Nah, ini baru satu ya. Nah, jadi masih kosong ya. Kemudian kita ingin memberikan label ya di sini ya. Nah, memberikan label misalnya ya. Nah, di sini adalah pekerjaan responden ya. Nah, di kolom perintah ini ya kita ketikkan ya label variabel pekerjaan ya, kemudian pekerjaan responden ya. Jangan lupa tanda petiknya ya. Kemudian kita enter ya. Lihat perubahannya nanti ada di kolom sebelah kanan ini ya. Nah, di sini muncul ya labelnya ya, keterangannya pekerjaan responden. Di sini pun akan muncul keterangan pekerjaan responden ya. Ini nama variabel, kemudian keterangannya, labelnya, kemudian tipenya string ya. Jadi nanti datanya karena bukan data yang bersifat angka ya. Nah, selanjutnya variabel pekerjaan ini misalnya kita ingin ada salah ketik misalnya ya. Di sini kan tertulis pekerjaan, P-nya itu hurufnya kecil ya. Misalkan kita ingin mengganti, kita menggunakan perintah rename ya. Jadi rename variabel pekerjaan ya, ini variabelnya pekerjaan ya, diganti dengan nah ini nama variabel yang baru ya, rename-nya itu ya. Kemudian tekan enter. Nah, di sini akan berubah ya. Yang semula
kecil menjadi huruf besar. Selanjutnya kita membuat variabel yang kedua, yaitu variabel pendapatan ya. Nah, sama ya caranya dengan mengetikkan perintah di kolom ini ya. Nah, kita masukkan perintah ya, gen ya. Gen itu kita singkat ya, bisa ditulis lengkap generate ataupun menggunakan singkatan gen ini ya. Gen, kemudian kita ketik ya pendapatan ya. Kemudian sama dengan ya, kemudian titik ya. Nah, ini bedanya ya, kalau tadi tanda petik 2 ya, kalau ini kita menggunakan titik karena nanti pendapatan berisi ya, variabel pendapatan ini berisi data-data berupa angka ya. Kita enter. Nah, maka ya di kolom variables ini akan muncul ya variabel baru. Di sini adalah variabel pendapatan ya. Kemudian jika kita ingin memberikan keterangan ya, sama halnya seperti tadi variabel pekerjaan ya, kita bisa menggunakan perintah ini ya. Nah, kita bisa menggunakan perintah label variabel ya. Kita tinggal ganti di sini ya, variabelnya adalah variabel pendapatan ya. Kemudian keterangannya adalah pendapatan keluarga misalnya ya. Nah, kita hapus, kita ketik pendapatan keluarga. Jika sudah ya, sudah yakin, nah kita tekan enter ya. Nah, maka di sini akan berubah pendapatan keluarga ya. Jadi di sini kita sudah memiliki dua variabel. Kemudian selanjutnya ya, membuat variabel umur ya. Caranya sama, kita masukkan perintah gen ya atau generate. Kemudian nama variabelnya adalah variabel umur ya. Kemudian sama dengan titik ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini muncul ya variabel umur ya. Kemudian untuk memberikan label kita juga bisa menggunakan perintah label variabel ya, ini diganti dengan variabel umur ya. Misalnya di sini keterangannya ya atau labelnya adalah umur responden. Kita ketik umur responden. Nah, setelah yakin kemudian kita enter ya. Nah, di sini kalau ada kesalahan biasanya akan muncul ya perintah ini berwarna merah ya. Nah, sudah 3 ya. Kemudian selanjutnya setelah variabel umur adalah variabel jenis kelamin ya. Dengan menggunakan perintah yang sama gen ya, kemudian kita masukkan jenis kelamin ya. Nah, ini sengaja tidak dispasi ya, karena kalau dispasi tidak akan terbaca di sini oleh stata ya. Kemudian sama dengan titik ya, kemudian kita enter ya. Nah, ini sudah ada variabel jenis kelamin ya. Kita berikan label lagi ya untuk variabel jenis kelamin ini, misalnya variabel kemudian jenis kelamin. Misalnya di sini kita keterangannya atau labelnya adalah jenis kelamin misalnya ya, atau jenis kelamin responden ya. Kemudian enter ya, bisa kita lihat nanti di sini muncul di labelnya jenis kelamin. Selanjutnya pada variabel jenis kelamin ini kita coba membuat kode ya. Nah, kita masukkan perintah berikut ya, label define ya, jenis kelamin ya, saat laki-laki dengan kode 1, kemudian perempuan dengan kode 2 ya. Kemudian kita enter ya.
Selanjutnya ya, agar kode itu bisa digunakan ya untuk variabel jenis kelamin, kita masukkan perintah label value di sini ya, jenis kelamin. Ini adalah nama variabel ya, nama variabel ya yang ada di sini ya. Nah, kemudian yang ini adalah tadi kode yang telah kita buat ya, yang tersimpan di dalam memori program Stata ini ya. Nah, jika sudah yakin ya, kita enter ya. Nah, di sini ya, untuk variabel jenis kelamin bisa kita lihat ya, nama variabel, labelnya, kemudian di sini ada value label ya. Nah, jadi nanti ketika kita memasukkan data, tinggal memasukkan kodenya saja ya, misalnya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Selanjutnya adalah membuat variabel pendidikan ya. Nah, di sini kita ketik ya, generate pendidikan ya. Kemudian kita enter. Nah, sudah muncul ya. Kemudian kita ingin memberikan keterangan atau label ya dengan menggunakan perintah yang sama ya. Kita gunakan label variabel di sini ya, untuk variabel pendidikan ya. Kita masukkan dengan menggunakan tanda panah kecil itu ya. Kemudian ini diganti pendidikan responden. Pendidikan responden ya. Nah, setelah yakin kita enter. Nah, maka di sini akan muncul ya keterangannya, pendidikan responden. Selanjutnya ya, sama dengan variabel jenis kelamin ya, kita ingin menggunakan coding ya di sini ya. Nah, kita menggunakan perintah label define ya di sini misalnya ya. Nah, nama codingnya yang kita gunakan adalah tingkat pendidikan ya. 1 misalnya tidak tamat, nah, tidak tamat SD ya. Kemudian 2 dia tamat SD, 3 tamat SLTP, 4 tamat SLTA, dan 5 misalnya tamat perguruan tinggi ya. Nah, setelah yakin kita enter ya. Jadi menggunakan perintah label define. Nah, kemudian untuk mengaktifkannya ya, kita gunakan perintah label value di sini ya, pendidikan ya. Ini nama variabelnya ya. Kemudian ini adalah coding yang tadi kita buat ya. Nah, kita enter ya. Nah, di sini bisa kita lihat di kolom sebelah kanan bawah ya, variabel pendidikan, kemudian labelnya, keterangannya ya. Di sini ada value labelnya adalah tingkat pendidikan. Sampai di sini ya, kita sudah mempunyai ya 5 variabel ya: pekerjaan, pendapatan, umur, jenis kelamin, dan pendidikan ya. Selanjutnya ya, ada variabel pengetahuan ya. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Masih dengan menggunakan perintah generate ya. Generate, kemudian kita buat nama variabelnya ya, pengetahuan ya. Kemudian sama dengan titik ya. Kemudian tekan enter ya. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian kita berikan keterangan ya menggunakan perintah label variabel ya. Nah, di sini adalah pengetahuan responden misalnya ya. Pengetahuan responden ya, kita gunakan huruf kecil. Kemudian setelah yakin kita enter ya. Nah, itu variabel pengetahuan. Kemudian variabel selanjutnya ya adalah variabel kontak serumah ya. Kita menggunakan perintah gen ya, generate ya, kontak serumah.
sama dengan, kemudian titik ya, kita enter. Nah, sudah muncul ya. Kita menggunakan perintah label variabel ya untuk memberikan keterangan atau label ya. Nah, label variabel kita klik ya. Nah, pindah. Kemudian di sini kita berikan keterangan dengan nama yang sama dengan nama variabel, misalnya ya, kontak serumah ya. Kemudian enter ya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan coding di sini ya, memberikan coding ya dengan cara menggunakan perintah label define kontak serumah ya. 1 ya, kodenya untuk kontak, dan 2 tidak kontak. Kita enter ya. Kemudian untuk memberlakukan coding yang telah kita buat ya di sini kontak serumah ya, kita gunakan perintah label value di sini ya, kontak serumah ya. Kemudian kita enter ya. Nah, di sini tidak ditemukan variabel kontak serumah ya, karena apa, di sini ada kesalahan ya. Jadi kalau salah itu biasanya Stata akan memunculkan keterangan ya dengan warna merah seperti ini ya. Nah, kira-kira kesalahannya di sini adalah huruf ya, huruf S ya, yang kecil ini ya. Kita ganti ya. Harus sesuai. Jadi memang salah satu tantangannya adalah harus memasukkan perintah ya ataupun nama variabel ya sedetail mungkin ya. Jadi besar kecilnya huruf ini ya ternyata akan mempengaruhi ya perintah yang dimasukkan ya. Nah, coba kita ulangi ya di sini. Nah, ini kan kontak serumah, S-nya besar ya. Kita coba masukkan S-nya kecil ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini berhasil ya. Kita bisa lihat di kolom sebelah kanan bawah ya, ini kontak serumah ya, value labelnya. Selanjutnya adalah variabel kontak tetangga ya. Nah, ini sebetulnya hampir sama ya dengan kontak serumah ya. Kita masukkan perintah gen ya, kemudian generate ya, kontak tetangga ya, kemudian sama dengan titik, kemudian enter ya. Kemudian kita juga buat label variabel ya untuk kontak tetangga ini ya. Kita bisa memasukkan dari sini ya. Nah, kita ganti ya, ini kontak tetangganya dengan kontak tetangga misalnya ya. Ininya pun sama, kita ganti. Kemudian kita enter. Nah, kemudian ya kita membuat coding ya sama seperti tadi ya dengan menggunakan perintah label define ya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan perintah yang sebelumnya sudah kita masukkan ya, tinggal mengganti nama variabelnya saja ya, label define yang semula kontak serumah diganti dengan kontak tetangga ya. 1 kontak ya, 2 tidak kontak. Kemudian kita enter ya. Kemudian untuk memberlakukan coding yang sudah kita buat sama seperti kontak serumah ya, kita klik ya. Nah, ini ya label value, di sini kita ganti kontak serumahnya dengan kontak tetangga ya. Kita masukkan kontak tetangga, klik ya. Ini dengan nama kontak tetangga ya. Harus diperhatikan besar kecilnya huruf ya. Jika salah nanti akan muncul ya warna merah seperti ini ya. Kita coba, kita enter
Nah, ini berhasil ya. Di sini bisa kita lihat ya, ini adalah kontak tetangga. Kemudian variabel selanjutnya adalah variabel kebersihan perorangan ya. Masih menggunakan perintah generate ya, kemudian kita ketikkan ya, kebersihan perorangan sama dengan titik ya, kemudian enter ya, kemudian kita berikan keterangan dengan menggunakan perintah label variabel ya. Ya, label variabel, kemudian di sini kita masukkan ya, nama labelnya adalah kebersihan perorangan. Setelah yakin, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya ya, lingkungan fisik rumah ya, lingkungan fisik rumah ya, masih menggunakan perintah generate ya, kemudian kita ketikkan lingkungan fisik rumah, kemudian sama dengan titik ya, baru kita enter ya. Dengan menggunakan perintah yang sama ya, label variabel ya, lingkungan fisik rumah seperti ini, klik. Kemudian di sininya keterangannya adalah ya, lingkungan fisik rumah ya, tanpa spasi ya. Kita bisa copy, nah, paste ya, kemudian enter. Nah, ya. Nah, sampai di sini ya, kita sudah memiliki ya, ada variabel pekerjaan, pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, kontak serumah, kontak tetangga, lingkungan fisik rumah, dan kebersihan perorangan ya. Nah, ini variabel-variabel ini ya sudah masuk, namun datanya belum ya. Bisa kita lihat dengan menggunakan perintah edit ya. Kita ketik edit, kemudian tekan enter. Nah, ini ya, ini adalah variabel-variabel yang tadi kita buat ya, satu persatu, mulai dari pekerjaan ini di kolom pertama, kemudian pendapatan di kolom kedua, umur ya, jenis kelamin, sampai dengan lingkungan fisik rumah tadi ya. Nah, di sini belum terisi data-data ya dari hasil kuesioner yang kita sudah persiapkan ya. Kita bisa memasukkannya satu persatu ya. Untuk kembali lagi ke layar kerja utama, kita bisa klik tanda silang ini ya. Nah, ini layar kerja utama daripada Stata ya. Kemudian jangan lupa ya, setelah kita membuat variabel ya, kita menyimpan file ini ya. Caranya kita klik file, kemudian save ya. Nah, misalnya ya, saya menyimpan di drive D ya, di sini ya. Nah, di sini adalah ya, kita beri nama file misalnya ya. Misalnya kita membuat variabel ya. Nah, filenya saya beri nama membuat variabel, kemudian klik save ya. Maka di sini kalau sudah tersimpan, di atasnya sudah ada nama filenya ya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin sedikit sharing dari saya bagaimana cara memasukkan data ya. Belum memasukkan data ya, baru sampai pada membuat variabel ya, ketika kita ingin memasukkan data ke program Stata ya. Selanjutnya ya, nanti akan kita coba ya bagaimana menginput data-datanya ya, ya.
Kalau tadi variabelnya sudah ada, ya tempatnya kita mencoba untuk bagaimana kita memasukkan datanya satu persatu ya. Nah, kemudian di video selanjutnya saya juga ingin menyampaikan kalau tadi kita membuat variabel dengan menggunakan perintah, ada juga yang kita menginput data ya, atau membuat variabel dengan menggunakan toolbar ya. Itu saja yang bisa saya share ya kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, jika ingin mendapatkan informasi ya dari channel saya ya, jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan gambar loncengnya ya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.